Auf Wiedersehen. Пока. Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul T-34. Film kali ini akan bertema pertempuran antar tank dari Perang Dunia Kedua ya Bro Bre. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja ke alur ceritanya Bro Bre. Let's go! Yeah! Pada bulan Desember 1941 di luar Moskow, Letnan muda Nikolai Lubskin dari Red Army mengendarai truk pengangkut persediaan dengan prajurit muda di sampingnya untuk menghancurkan petunjuk jalan buatan Nazi. Tank Panzer III Jerman muncul dari atas bukit dan menembaki mereka. Nikolai yang telah dilatih sebagai perwira lapis baja bermanuver dengan terampil dan mereka lolos tanpa cedera. Kemudian Nikolai ditugaskan untuk memimpin tank T-34 yang rusak di mana komandan sebelumnya terbunuh. Dan diperintahkan untuk menunda pergerakan Jerman hanya dengan satu tank itu aja dan sejumlah kecil infanteri pendukung. Meskipun ia belum pernah turun di garis depan, namun ia adalah lulusan terbaik dari Akademi Tank. Para kru yang tersisa terlihat sangat pengecut. Tapi Nikolai nggak peduli dan atas komandonya mereka harus mau bertempur. Karena Nazi sudah mendekati Moskow. Di sisi Nazi, pemimpin konvoi Panzer III, Klaus Jaeger, sudah merasa yakin mereka akan segera menguasai Moskow. Di tengah perjalanan mereka, Nikolai dengan T-34-nya menyergap saat rombongan konvoi terpancing oleh pasukan infanteri Red Army dan berhasil menghancurkan 3 tank Panzer. Вражеский танк в стоге на 1 час. Василенок, что ты делаешь? Василенок на запасную позицию. Meskipun Nazi didukung oleh banyak pasukan infanteri, namun penguasaan medan lebih diungguli T-34 dan kelompok kecil infanteri Red Army. Отставить. Ждем танкистов. Башня на 2 часа. Цель в конюшне. Понял. Пока. Танк, стоп. Tapi dalam duel terakhir dengan Panzer Komando Jaeger, kedua tank saling melumpuhkan. Dan separuh awak tank Rusia terbunuh. Menyisakan Nikolai serta pengemudinya Stefan Vasilyonov. Yang pada akhirnya ditangkap oleh Jaeger. Василенок, назад! Садок вишневый, колу хаты! Стрелять без команды.
Целься в бензобак. Tiga tahun kemudian, pada tahun 1944, Nikolai dan tawanan perang Soviet dipindahkan ke kamp konsentrasi Tübingen, Jerman. Komandan kamp di sana memiliki translator tahanan Soviet bernama Anya. Dan ia memerintahkan mereka untuk merunduk, tapi hanya Nikolai yang menolak. Ia juga mengajukan ancaman komandan kamp. Du bist was Besonderes. Willst du im Stehen sterben? Отвечайте, пожалуйста, нельзя молчать. Умереть стоя? Di tempat lain, Jäger yang sudah menjadi standar Tenführer yang setara kolonel memperoleh izin dari Reichsführer SS Heinrich Himmler dan Jenderal Hans Guderian untuk merekrut awak tank berpengalaman dari tawanan perang Soviet di kamp konsentrasi untuk bertindak sebagai lawan pelatihan divisi Panzer SS ke-12 Hitlerjugend. Selama menjadi tawanan, Nikolai selalu menolak menyebutkan namanya. Tapi Jäger mengenali fotonya dari catatan camp dan memilihnya. Kemudian Jäger mengusulkan gagasan itu kepada Nikolai yang sedang kesakitan karena habis disiksa oleh komandan camp melalui penerjemahnya Anya. Awalnya Nikolai menolak, tapi akhirnya setuju setelah Jäger mengancam akan membunuh Anya. Ia juga menyebutkan namanya kepada Jäger. Да хорош издеваться, я согласен. Имя и звание. Setelah itu, Jäger mengumpulkan seluruh tawanan dan memanggil beberapa orang untuk dipilih oleh Nikolai menjadi kru tanknya. Mereka yang dipilih Nikolai terdiri dari loader Srafim Lonov, penembak Demian Volchok, dan mantan pengemudinya Vasil Yonok untuk mengawaki T-34 model terbaru yang baru saja ditangkap oleh Nazi. Mereka diberikan waktu 1 minggu untuk membersihkan dan memperbaiki tanknya. Awalnya para kru menolak untuk ambil bagian, tapi Nikolai mengatakan dia punya rencana untuk melarikan diri. Pertama-tama mereka membersihkan mayat kru tank sebelumnya yang membusuk dan terbakar dari dalam tangki. Tapi ketika mereka mengeluarkan mayat, mereka tiba-tiba menemukan sejumlah kecil sisa amunisi meriam dan granat tangan. Dan saat diberikan izin untuk menguburkan mayat para kru, mereka menyembunyikan amunisinya dengan mayat-mayat di sebuah tumpukan batu di tepi tempat latihan. Sambil memperbaiki T-34, Nikolai membuat peta 3D lokasi latihan menggunakan tanah liat dari hasil pengamatannya ketika mengubur jenazah rekan-rekannya, agar para kru mengingat denah itu saat mereka kabur nanti. Kemudian ia dipanggil oleh Jäger bersama Anya untuk mendiskusikan rencana pelatihan, di mana Jäger ingin dia melakukan simulasi penyergapan seperti saat melawannya dulu. Setelah mereka sepakat, Jäger menyimpan peta di meja kerjanya dan mengajak Nikolai minum. Singkat cerita, hari-hari berikutnya para kru masih sibuk memperbaiki T-34 hingga waktunya uji berkendara. Vasil Yonok juga merasakan peningkatan performa dibandingkan seri T-34 sebelumnya dan mencoba memamerkan skill berkendaranya. Nggak mempercayai Soviet, Jäger memerintahkan ranjau anti-tank diletakkan di sekitar keseluruhan tempat pelatihan. Kemudian Anya meyakinkan Nikolai untuk membiarkannya melarikan diri bersama mereka, karena hanya dia yang bisa mencuri peta dari kantor Jäger yang menunjukkan rute aman keluar dari area tersebut.
Sebelum latihan, Jaeger membriefing para tarunanya bahwa jika mereka bisa mengalahkan tank Soviet selama latihan ini, maka mereka juga bisa mengalahkan Britania Raya dan puncaknya Nazi akan memerintah dunia. Sedangkan di tempat lain, Nikolai menyemangati krunya sambil membuang kalung tawanan sebelum mengambil amunisi. Dan pada saat bersamaan, Anya menyusup ke ruang kerja Jaeger dan mencuri peta. Lalu kita diperlihatkan aksinya hampir ketahuan anak buah Jaeger yang lagi disuruh ngambil pipa rokok. Tapi bisa dihindari dengan pura-pura habis digarap sama Jaeger. Dan ia pun keluar dari camp dengan kartu bebas jalan-jalan sehari. Dari tempat lain, Volchok dan Ionov membakar ranting untuk membuat asap pengalihan. Percaya T-34 ini nggak bersenjata. Dan Jaeger terlihat nggak siap ketika tank Panther pertama peserta pelatihan dihancurkan. Огонь! Соедините меня с танковым экипажем. Внимание. Kemudian peluru kedua ditembakkan langsung ke menara observasi. На 10 часов. На память, суки! Kemudian T-34 dengan berani menerobos parkir mobil tempat pelatihan yang menghancurkan banyak mobil staf petugas. Saat melintasi menara observasi, pasukan Nazi dan Jaeger berusaha menghentikannya dengan berbagai senjata. Tapi saking GG-nya T-34, semuanya malah mental. Sampai-sampai menerobos gerbang utama dan menghindari ladang ranjau. Setelah itu, T-34 menjemput Anya di halte bus di luar camp. Dengan peta yang dibawa Anya, Nikolai merencanakan pelarian menuju Cekoslowakia dan kembali ke garis tentara merah. Perjalanan mereka nggak akan mudah, karena Jaeger dan pasukannya langsung mengerahkan kekuatan penuh untuk mengejar dan memblokade jalur T-34. Di kota pertama yang mereka datengin, Nikolai dan krunya yang lagi lapar menemukan bahan bakar yang sangat dibutuhkan. Juga pakaian baru serta makanan segar. Dan mereka sempat juga menakut-nakutin warga dan polisi kota di situ. Kemudian mereka membakar pakaian tahanan mereka yang compang-camping saat melanjutkan berkendara keluar kota. Lalu kita diperlihatkan T-34 mendapat cobaan pertama ketika sekelompok pasukan anti-tank menghadang dan memaksa mereka masuk ke dalam hutan. Jaeger yang mendapatkan laporan itu langsung memerintahkan untuk meminta dukungan dari Luftwaffe. Karena kalau dia gagal menangkap kru T-34, ia akan mendapat hukuman yang sangat berat. Akhirnya setelah menyusuri pelosok hutan dengan pesawat Vissel Storch, ia menemukan jejak T-34 yang mengarah ke pegunungan. Di mana para kru T-34 sedang beristirahat dan mandi di danau sambil merayakan kebebasan. Sampai pada malam harinya, Nikolai pun menyarankan untuk meninggalkan tank dan berpisah. Dia percaya bahwa mereka memiliki peluang yang lebih baik untuk bertahan hidup jika mereka berpisah. Tapi krunya bersikeras untuk tetap bersamanya. Sementara itu, Jaeger mengkomandoi 4 tank Panther dan menyiapkan penyergapan di kota kecil Klingenthal. Meyakini bahwa Jaeger akan memburu mereka, Nikolai mengeluarkan Anya dari tank dan menyuruhnya berjalan ke timur melalui hutan. Ketika memasuki kota Klingenthal, T-34 disergap oleh Jaeger. Tapi bisa dihindari dan membalas menghancurkan sebuah Panther.
площадь. Gak lama Nikolai menyadari bahwa mereka dikelilingi oleh 3 panther yang tersisa, termasuk milik Jagger. Mengetahui mereka perlu mengalihkan perhatian salah satu panther, dia pun mengirim Volchok yang hanya bersenjata granat untuk melumpuhkannya. Dan kita diperlihatkan Vasilionok menabrakkan T-34 mereka melalui dinding bangunan sebelum tiba-tiba bertabrakan dengan salah satu panther lainnya. Kedua tank itu sama-sama memutar moncong meriamnya ke arah masing-masing. Di mana T-34 lebih cepat sepersekian detik dan lebih dulu menembak panther. Sayangnya 2 panther lainnya telah tiba di tempat kejadian, dan salah satunya membidik Nikolai. Dan kita dikejutkan, Volchok berhasil menembakkan peluru dari tank panther yang baru saja ia bajak, membuat panther ketiga dilumpuhkan. Sebelum bisa menembak tank Jagger karena luka tembak di lengannya, Volchok lebih dulu ditembak. Dilanjutkan saling tembak antara Jagger dan Nikolai yang semuanya meleset. Baik Jagger dan Nikolai muncul dari kubah tank mereka. Jagger pun melempar sarung tangannya bermaksud mengajak Nikolai untuk berduel. Nikolai meminta waktu 5 menit untuk menjemput Volchok dulu yang terluka. Kedua tank kemudian bergerak keluar kota dan berhadapan di atas jembatan batu sempit yang melewati sungai. Stop! Lalu karena kehabisan amunisi, Nikolai memerintahkan Vasilionok untuk menabrak tank Jagger dan mendorongnya ke tepi jembatan. Lalu Jagger merangkak keluar dari panthernya. Sementara Nikolai menodongkan senapan curiannya ke arahnya. Dan Jagger berteriak agar Nikolai menembaknya. Tapi Nikolai menawarkan belas kasihan kepada musuhnya. Jagger pun mengulurkan tangannya dan kedua lawan saling berjabat tangan dengan hormat. Kemudian Nikolai mencoba menarik Jagger ke tempat yang aman, tapi Jagger melepaskannya. Membiarkan dirinya jatuh ke kematiannya saat panternya melompati jembatan dan jatuh ke sungai. Singkat cerita, setelah menonaktifkan T-34 agar tidak dimanfaatkan oleh Nazi, kru menemui Anya di luar kota sambil membawa Volchok yang terluka dengan tandu darurat. Dan mereka berjalan menuju garis Soviet dengan berjalan kaki. Film pun berakhir dengan dedikasi kepada semua pahlawan tank Soviet, Jerman, dan dunia yang telah melewati perang patriotik terhebat. Baik yang terbunuh dalam perang maupun yang kembali dengan selamat. Tomat. Gimana menurut kalian tentang film ini bro bre? Menegangkan dan melemaskan ora?